Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala makarimal akhlaq fi a'la darajat wa ja'alaha afdala syai'in yudha'u fi mizanil mu'min yaumal qiyamah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahul aziza, amma ba'du. Sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, dewan juri yang wajahnya berseri-seri, yang insya Allah dirahmati sang ilahi, Allahumma amin. Bapak Presiden Prabowo Subianto mengingatkan kita bahwa bonus demografi Indonesia akan mencapai puncaknya pada tahun 2030-an. Ini artinya hadirin, proporsi penduduk usia produktif akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non produktif. Oleh karena itu hadirin, beliau menekankan kepada kita untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan menyiapkan generasi emas Indonesia yang tangguh dan berkarakter. Kita patut bersyukur hadirin, alhamdulillah, dengan pertumbuhan jumlah lembaga pendidikan yang semakin tinggi di negeri ini. Menurut data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024-2025, Indonesia telah membangun 439.049 unit sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah atas. Ditambah lagi jumlah lembaga pendidikan tinggi yang mencapai 3.277 atau kedua terbesar di dunia setelah India, tersebar di 38 provinsi seluruh Indonesia. Angka yang begitu fantastis dan membanggakan, bukan? Masya Allah. Namun sungguh disayangkan hadirin, potensi yang begitu luar biasa ini ternyata tidak berjalan seimbang dengan perkembangan bangsa Indonesia. Hadirin percaya, mari kita saksikan berbagai macam problematika datang silih berganti mempertontonkan kehancuran karakter dan moralitas anak negeri. Mulai dari gurita narkoba yang semakin makmur di online kian menjamur, HIV/AIDS tumbuh subur, kekerasan, bullying, pelecehan seksual, hingga tawuran terus menggerogoti bumi pertiwi. Ternyata lengkap sudah penderitaan negeri kita, Indonesia. Bayangkan hadirin sekalian, betapa malunya kita sampai-sampai Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan mencatat tren kasus pelecehan seksual terhadap perempuan terus meningkat di setiap tahunnya. Hadirin, jika hal ini terus kita biarkan, maka harapan demografi Indonesia semakin terdegradasi, kehancuran karakter semakin menjadi-jadi, bahkan ancaman kehancuran semakin mendekati. Hati-hati, nanti sulit kita obati. Betul hadirin, betul. Oleh karena itu, mewujudkan generasi muda yang tangguh dan berkarakter berlandaskan Al-Quran adalah judul yang akan kami bawakan pada kesempatan kali ini. Dengan landasan Al-Quran, Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqa khalaqal insana
اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Sadaqallahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah Tuhanmu lah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Majelis hakim yang mulia, sahabat syarhil Quran yang berbahagia, semoga kita semua masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Syekh Ali As-Sabuni di dalam kitabnya Shaffatut Tafasir jilid 3 halaman 554 mengatakan bahwa hadza awwalu khitabin ilahiyyin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fihi da'watun ilal qiraati wal kitabati wal ilm. Ayat ini merupakan titah Allah Subhanahu wa taala yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menuntut agar beliau dan umatnya senantiasa membaca, mengkaji, meneliti, mendalami, memperbanyak observasi dan memperkaya literasi. Ayat tadi hadirin, menurut Syekh Muhammad Thahir Ibnu Ashur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-30 halaman 436 mengatakan bahwa huruf ba pada lafaz Iqra bismi rabbik adalah babul isti'anah. Artinya setiap membaca, meneliti dan mengkaji haruslah diikuti dengan nilai-nilai religi yang menyandarkan diri kepada Sang Ilahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan betapa pentingnya pendidikan karakter, di mana memperkaya referensi dan memperbanyak literasi haruslah diikuti dengan nilai-nilai teologi. Kekayaan intelektual harus diimbangi dengan kekayaan spiritual. Penguatan jasmani harus diikuti dengan penguatan ruhani. Kekayaan literasi dan referensi harus disertai dengan kekayaan jiwa dan hati nurani. Maka maksud yang mulia inilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke permukaan bumi. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin sekalian, dari sarahan yang telah kami sampaikan dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa penguatan pendidikan jangan hanya berorientasi pada pemenuhan tuntutan administrasi dan pengembangan ilmu intelektual semata. Penguatan pendidikan ini harus berorientasi pada penguatan karakter, pengembangan etika, dan peningkatan moral sebagai solusi tepat untuk mewujudkan generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, imannya mantap, sehingga menjadikan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bermartabat dan berdaulat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
tunggu dulu MTQ-MN di bulan Oktober. Yang di Banjarmasin bersama sahabat, mari kita kuatkan pendidikan karakter Agar menjadi bangsa yang kuat dan berdaulat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.